Coach ini bilang kuncinya ada di bahu. Coach B bilang kuncinya ada di pinggul. Coach C bilang kuncinya ada di pergelangan tangan. Jadi yang benar yang mana? Makin tua kan kita nyari motivasi ya buat olahraga ya. Iyalah. Sebenarnya kan motivasi utama kan sehat. Pasti. Sebenarnya pamer juga itu motivasi. Betul. Karena kalau lo ingat Sama juga, ya. gue juga pernah ngasih tips. Sebelum gue akhirnya for good kesini, gue nggak tahu mau ngapain pada waktu pandemi. Akhirnya gue member renang. Member renang. Karena itu Berapa kali pakai, Pak? Nah, karena itu satu-satunya olahraga yang boleh dilakukan pada gitu. waktu Pas pandemi. pandemi Karena boleh? ada air. Ya, sebenarnya keren juga nih kantornya Iya. Bung Iya, Adit nih sebenarnya. menginspirasi. Bikin dong, ini dong. Apa namanya? Kompetisi lari studio arsitektur. Selamat malam, kembali ke Inti Kopi bersama teman-teman. Apa namanya, inti kopi? Inti Kopi, bro. Jadi inti Iya. dari kopi itu adalah obrolannya kan. Benar gak sih? Oh, kalau ngajak kopi, Ada kalau obrolan nggak ngobrol lah. nggak lengkap. Nggak gitu ya. lengkap. Mending es teh manis saja. Berarti kalau ada inti kopi, pinggirannya ngopinya berarti. Betul, Pak. Intinya Maksudnya ngobrol. gimana? Intinya ngobrol. Berarti Oh kalau- iya benar. Kalau cuman ketemu ngopi doang, nggak inti. nggak ada intinya. Benar banget. Lu jangan kaku dong. Enggak, tapi ngobrol doang nggak pakai kopi bisa. Ngobrol doang nggak pakai kopi bisa. Siapa tahu lagi bulan puasa. Betul. Bisa gue gini, Apa itu? kontrol C. Kontrol C, betul. Sir. Ya, agak random. Mohon maaf. Rekan Kopinya udah habis. Iya nih, Kuliah kopinya semua nih. habis nih, gimana nih yang punya kopi? Oh iya Beli lagi benar. lah. Ini kita Beli lagi lah. tidak disponsori tapi kita mendukung bisnis teman. Bukan bisnis. Iya. Bisnis teman Iya, dong. mudah-mudahan Lu kan ya. cari duit lu dari sini, Pak. Gimana, perkenalan dulu lah. Oke, perkenalan bersama kita ada Bung Devari. Mungkin teman-teman yang tidak asing di dunia apa namanya ya, dunia sepak bola, sering masuk di layar kaca. Enggak juga sih. Iya, tapi yang jelas sangat-sangat kondang lah ya di Biasa. dunia analisis sepak bola yang sangat teknikal. Pandit industri namanya. Pandit industri. Pandit industri. Habis ini kita mau foto bareng kan? Boleh. Ini udah video lebih mantap lagi nih. Juga ada arsitek ternama Bung Adit. Ternama dong. Ini kalau jadi MC nggak cocok sekarang. Kenapa? Di boykot. MC Donald soalnya. Oke. McDonald. Nanti kena tembak ya maksudnya. Iya. Ya? Oke, siap. Donald Trump. Astagfirullah. Dan Ini banget ya? iya, ini enaknya kalau berempat, Pak. Iya benar. Tektokannya Kalau banyak. bertiga atau berdua itu bingung. Dan ini Bung Irwin sebagai Salah. tuan rumah. Wah, dibagi kopi. Walaupun ini teh. Ini Iya, juga Udah malam. Iya, udah malam, Udah malam ya, benar. Nggak bisa minum Bagi kopi. Sebuah apa dibilangnya? Ini apa ya? franchise. Bukan Startup franchise. kopi. French fries? Startup kopi Oh, startup kopi. yang sudah mulai menjamur Cari aman. di mana-mana. Kebetulan main ke Bandung sedang membuka di Jatinangor. Next kita mau dari ujung Lu Bro. jangan gitu dulu. Sama di Siapa tahu Jatinangor. rahasia. Masih rahasia. Rahasia kah? Nggak ada yang nonton kayaknya ya. Nggak ada. Mudah-mudahan ya. Nggak ada. Oh, emang masih rahasia emang gitu. Enggak, seharusnya mungkin pada saat ini tayang itu udah bisa di Oh, sudah berapa hari lagi? Dikunjungi ya. Tanggalnya jangan bilang berapa hari Oh, lagi. belum tahu ya, belum tahu ya. Ya, belum tahu tapi perkiraan bulan Agustus. Bulan Agustus siap. Semoga lancar. Terima kasih. Wes. Nah, ini ngomong-ngomong kita udah ngobrol kira-kira 3 jam lah di sini ya. Akhirnya ketemu intinya. Iya benar. 3 jam, Pak. 3 jam. Kita lagi Jadi stuck jam 7 di tadi. obrolan apa tadi ya? Tentang olahraga ya. Kesehatan. Kebetulan saya harus memberikan apresiasi kepada Bung Dex nih. Kenapa? Saya dulu belajar bagaimana caranya biar lari banyak. Dari banyak. Itu kok nggak salah dulu tips dari Bung Dex nih ini apa namanya? Lari kenceng 200, jalan 200 itu apa Iya. namanya istilahnya? Interval. Interval. Berkat itu saya jadi menikmati lari. Tapi Lebih tepatnya jadi menikmati karena stamina naik. Iya. Iya kan? Stamina naik, terus berat badan jadi turun karena kita duduk-duduk doang juga kalorinya terbakar ya? tunggu sebentar. Apa tuh? Berat badan turun. Kalau sekarang naik, Pak. Itu Masih cerita menikmati lari tapi. cerita tahun 2014 mungkin.
2040. Iya sumpah, waktu masih kuliah kan? Iya, masih Iya. S2 waktu itu. S2 di Science Sport Science ya? Super Science di ITB. Di ITB. Luar biasa nih. Bagus jurusan. Nah, bagus. ngomong-ngomong olahraga yang sedang dilakukan nih dari Bung Devari apa ya? Olahraga apa Ya, sekarang? ini kita kan kalau kita semua sih seumuran ya. Sumuran. Biasanya tuh orang udah lupa olahraga karena sibuk kan, makin sibuk Iya, aja. iya. Makanya tadi tuh yang gue tanya tuh masuk olahraga nggak? Adit tadi bilang abis lari. Lari. Ini Keren. teladan. Nah, kalau gue Yang masih suka tapi main baru bola, ini lo main masuk bola. ke lari. Nah, Irwin yang belum tahu nih. Saya Di, masih di nama lo itu ada kemenangan lo. Lo harus betul. kompetitif. Nah, pada saat- Irwin ya. Iya. Terakhir lari kapan, Pak? Terakhir lari itu kayaknya karena kehujanan gitu. Enggak, tapi Iya, di iya. usia-usia kayak lo sekarang tuh lo menganggap olahraga tuh sebagai beban apa kebutuhan apa Se- gitu. Sebetulnya kalau dari gue sendiri melihat olahraga itu sebagai refreshing, rekreasi. Ya. Rekreasi. Jadi gue lebih pilih olahraga yang fun. Jadi kayak main basket, walaupun cuma shoot-shootan aja di pinggir. Oh, masih ya, Kemudian- masih ya? Masih lumayan lah kalau pas lagi diajakin mah. Oke. Kalau pas lagi ada temennya ramean, ayo. Terus mini soccer mungkin beberapa kali, tapi itu juga kalau mini soccer kan gitu ya, biasanya ada 3 sampai 4 tim, kemudian 2 main, yang satu kalah. Oh, ganti-gantian. Kebobolan 3 Kayak gol, main futsal lah. ganti, 3 gol ganti. tim, itu 3 gol ganti. Nah, mungkin gue cuman sekali lah itu main. Tapi lumayan Sekali ya berarti 3 ya gol. yang masih lumayan, ya. lumayan kunang-kunang juga. Gitu. Jadi sebenarnya gue olahraga kayak gitu-gitu aja, sama sebetulnya akhir-akhir ini lagi ngulik belum ini sih belum dilaksanakan. belum main, cuman baru seneng driving golf. Itu olahraga orang Itu kaya. olahraga orang kaya yang sebenarnya Tunggu. 80% adalah bisnis. Tunggu, disclaimer dulu. Apa itu, Pak? Kebetulan saya dapat lungsuran stick dari om saya. Oh, siap. Jadi daripada Sayang tidak nganggur. digunakan. Iya. Benar. Tapi itu bener kan buat bisnis bisa kan? Rekan-rekan Betul. bisnis. Pada saat networking. Soalnya beberapa temen gue yang driving itu bukan karena senang, tapi gara-gara kebutuhan juga kayak Iya, banyak. bos ngajakin nih, Benar. rekan ngajakin nih. Temen gue juga Sambil banyak itu, rapat partner. ya. Benar. Maksudnya, rapat tapi itulah yang informal. membuat golf jadi punya reputasi sebagai olahraga orang Orang kaya. kaya ya. sebenarnya. Tapi capek nggak sih driving? Ternyata capek, Pak. Oh iya. Ternyata capek. Perut kepake, punggung kepake, pergelangan tangan kepake, sini tuh kepake. Jadi ternyata capek. Gue baru ngerasain, dan sebetulnya sih yang gue incar adalah gimana caranya mukul bola yang jauh, karena pada Iya, saat iya, itu gue pasti. happy. Ya, itu pasti. Kalau pas lagi nggak kena itu keselnya setengah mati gitu. Tapi karena susah, jadi kalau gue nonton di YouTube, coach ini bilang kuncinya ada di bahu. Oke. Coach B bilang kuncinya ada di pinggul. Coach C bilang kuncinya ada di pergelangan tangan. Jadi yang benar yang mana? Ada di pintu biasanya. Kunci di pintu. Jadi emang perlu diulik, dan ini olahraga susah banget, mahal banget. Iya. Cari waktunya juga berganti maksudnya kita selalu berbarengan. Oh gitu ya. Berbarengan sama orang-orang yang udah jago gitu di driving range gitu. Jadi kadang-kadang suka makan hati juga, kok gue nggak bisa-bisa gitu. Win, itu mereka rasakan pertama kali juga. Iya sih, betul. Iya. Pasti semua Pasti blow on dulu ya. Blow on dulu. Tapi driving doang apa udah mengarah ke Belum. Kalau karena kebetulan di Jakarta tuh ada sih satu yang rada murah di Bogor ya. Tapi rata-rata kalau di Jakarta turun ke lapangan tuh bisa 1,4 juta Oh iya? sekali turun. Oh iya? Ya. Dan itu bangun harus jam 4 pagi. Oh, kenapa? Oh, berangkat ke sananya. Betul. Terus Oke. di sananya juga ngantri waiting list Serius? dan lain-lain. Udah lah mahal. Mahal, bangun pagi, Iya. susah. Iya ya. Emang nggak tahu apa yang dicari orang-orang yang golf Bisnisnya itu. mungkin ya. Bisa jadi Iya sih. kan, ketemu calon klien kali ya. Bisa jadi, bisa Iya. jadi. Tapi so far sih gue enjoy karena nguliknya. Jadi banyak Ada ya. banyak itu tadi, nonton coach ini harus ini, coach ini harus ini. Jadi kayak yang benar yang mana sih, penasaran gitu. Lebih ke penasaran. Skill ya, skill. Kalau Adit olahraga lari ya. ya sebenarnya kan dulu tuh kalau dulu masih menekuni bola lah ya. Iya. Kan terakhir kita ketemu lu masih main futsal kan? Iya, Terakhir ketemu futsal. kapan nih? Yang kita pernah di Barang Pandu. Tahun berapa itu? Tahun
tahun berapa ya? Tahun- Pokoknya pokoknya kayaknya Pandemi. Pandemi ya, buka barang atau apalah lupa. terus habis itu tren mini soccer itu juga masih ngikutin. Terakhir turun ke lapangan adalah 2019. Lama sekali ya. Iya. Sebelum pandemi ya. Itu tuh 5 tahun Sebelum lalu pandemi. deh, nggak Iya. kerasa ya. Iya. Udah lama banget. Pandemi 5 itu tahun. kayak tahun skip gak sih? Ya, itu. 2 tahun hilang gitu ya. Iya, sumpah. Tapi di luar itu sebenarnya emang senang olahraga aja sih. Iya. Nah, mulai menekuni lari itu di era-era itu di 2011. Ya. 22. Oh, udah lama dong. Ya, itu dulu sebenarnya agendanya gini. Kita di kantor itu kebetulan deket, ini agak nyerempet arsitektur. Iya. Jadi di deket kantor itu dulu ada satu kompleks yang itu udah kayak miniatur Arsitektur gitu. arsitektur Emangnya? arsitektur emerging Indonesia. Jadi di situ Oke, ada oke, karya oke. Antiklam, ada karya Nataneka, ada karya gitu ya? Andra Matin. Tapi kalau kita masuk ke sana, kita dimintain identitas. Oke, KTP. Jadi kita di kantor gimana caranya biar kita bisa wisata ke sana? Jogging. Alasannya jogging. Padahal sebenarnya Iya. studi banding. Cari presiden ya, Iya. cari inspirasi. Jadilah tiap pagi tuh 5K, 10K anak-anak kantor. Tiap hari? Enggak kan? Enggak. 2 hari sekali lah. 2 hari sekali? Ada Itu sama Hamu rajin juga sih. sama ya. Rajin sih itu mah. Terus habis itu Sehat banget ya. Kagak ngantuk Pak kantornya? enggak. Enggak ya. Biasanya kayak gitu malah seger nggak sih? Justru seger. Iya. Oh iya ya. Lari pagi. Seger. Oh iya ya. Nah, Saya tapi sih habis itu ngantuk on and off lah. On and off baru sekarang Bandung. lagi. Udah Pasti berapa lama Bandung lagi. yang sekarang yang rutin sekarang Nah, udah sekarang ini Baru- luar biasanya ini yang ketiga. Ya, luar biasa memang. Luar biasa sekali memang. Jadi memang baru digalakan lagi. Digalakan lagi Baru ya. Digalakan lagi. beda nggak sih rasanya? Pas lari atau Kita lagi menggalakkan Selasa Kamis nih. Selasa Kamis. Kamis itu enak banget. Selasanya selalu berat. Oh Kenapa? gitu. Kenapa? Karena ada seling beberapa hari enggaknya. oh Dari Kamis ke Selasanya Selasa. ya? Tapi Jadi memang Selasa ke paling Kamis bagus, lebih enak ya? paling bagus di Per 2 hari? Di weekend tuh ada juga, cuma belum kejadian aja. Alasan Alasannya mata. tidur. Alasannya Euro kalau sekarang. Sangat make sense. Iya. Sangat valid alasannya. Iya. Saya tuh Pak ya, kan dulu kan doyan lari nih. Iya Terus dong. Sebagai gara-gara lulusan Taruna Nusantara kan bikin kagak malu Pak, ya. kagak Pak. Jadi gara-gara udah jadi pemalas, beli treadmill tuh di rumah. Dengan niat Oh, ya? di rumah pun bisa berlari. Tapi ternyata 20 kali tidak ada, Pak. Treadmillnya teronggok, berdebu. Tapi menurut gue ya, lari di treadmill itu lebih susah daripada Iya. lari di jalan. Gitu ya. Karena kalau lari di jalan, ngos-ngosan, lu bisa berhenti kapanpun. Kalau di treadmill hanyut kan. Gue pernah hampir hanyut. Iya kan? Sumpah. Jadi sebenarnya lebih susah lari di treadmill. Jadi agak sotoy soalnya. Kan treadmill kan ada kecepatan ya. Kan ada yang tipe yang tinggal pencet langsung kecepatannya itu kan. Ya, Awalnya gue jalan-jalan langsung pengen kecepatan tinggi. Ternyata ketinggian. Hampir ke belakang gue sumpah. Sumpah. Awalnya makin ke bawah dulu. Lumayan hampir jatuh. itu makanya. Langsung buru-buru turunin kan. Sotoy namanya. Lebih susah memang lari di treadmill itu lebih susah. Karena ada pressure hanyut. Iya sih. Tapi lebih enak memang di luar dan gak bosan kan. Kalau di luar kan keliling-keliling. nggak bosan kan. kayak tiba-tiba ada tukang mie ayam, kita Iya, mampir dulu gitu kan. Ada teh botol, kita mampir dulu. ya kan? Terus ada yang dituju juga, ini udah haus nih. Nah, Oh, Indomaret di depan gitu. Tuh. Kita percepatlah sedikit. Kalau lari emang di apa? Gazebo. Selalu. Kebetulan kan dekat kantor. Jadi kita rutenya dari kantor lari Oh, ke sana. dari kantor larinya. Oke. Di kantor, gazebo, balik kantor lagi. I see. Tadi gitu tadi. Iya. Berapa kilo total? 5 tadi. 5 kilo ya? Lumayan ya. Lumayan Jadi dong. satu gazebo tuh satu putaran sekitar 350 meter. Oke. Ini komitmen sekantor nih ceritanya. Apa? Komitmen sekantor atau hanya beberapa orang? Yang sekarang udah terjadi 3 kali ini komitmen sekantor. Saya doakan konsisten. Gemawang, Tolong leadnya ikut daripada lari, Anda. ikut lari. Gemawang, ikut lari. Ikut lari deh. Dia motornya. Ini motornya malahan ya. Mantap. Memang senior panutan ya. Iya betul.
Tapi budaya Gua mau. olahraga tuh beda-beda nggak sih? Maksudnya kayak kita kan di Bandung ya sekarang. Iya. Dulu Adit pernah di Italia kan. Hmm. Lo di Jakarta, kita Jakarta gitu. Beda-beda nggak sih? Olahraganya. Nah, enggak maksudnya budayanya. Oh, kalau di Eropa emang budayanya orang tuh pasti lari, kardio tuh Iya. pasti. Kayak ini ya, gaya hidup gitu ya. Gaya hidup. Jadi lari-lari sore lari atau pagi lari itu biasanya buat mereka udah hal biasa sih. Oh, ya? Lo melakukan Bahkan itu nggak dulu? Di Milan lo melakukan itu nggak? Sempat mencoba tapi nggak rutin. Nggak bertahan akhirnya. lama. Ya. Jadi ya mereka pun musim dingin pun lari. Serius? Iya. Jadi Musim kayak dingin? melihat kalau lagi mereka kan lari di kota kan. Jadi ketika menunggu lampu merah belum hijau tuh ya lo Lari di tempat gitu? di tempat karena kan dingin. Ah, iya. Berapa derajat tuh kalau musim dingin? Paling rendah paling 5 atau 0 sampai 5 lah kalau di Milan. Iya. Gila. Pantes waktu itu dulu. Kalau pelantikan kan disuruh pusat kan? Biar hangat. Nggak, bukan disuruh minum tolak angin gitu. Iya juga sih. Biar pinter. Lu Dek selain bola apa lagi? Gua Lari olahraga masih? bola sama lari dong. Masih ya? Sebenarnya lebih ke jalan kaki sih. Oh, lebih jalan kaki. Gua orangnya senang jalan kaki. Oke. Iya. Nah itu ya yang gua ngerasa gua lebih nyaman di Jakarta karena di Jakarta trotoarnya lebih bagus sama Oh, iya. fasilitas umum buat kendaraan umumnya lebih bagus juga daripada di Bandung. Iya ya. Di Bandung tuh udaranya sebenarnya lebih bagus. Sebenarnya sekarang lagi dingin kan. Iya. Itu yang gue rasain bedanya di Jakarta sama di Bandung. Tapi yang paling beda lagi, meskipun gua sebentar ya, lo kan di Milan lama ya. Gue pernah di Denmark sama di Jepang tuh fasilitas olahraga tuh gratis sih. Itu aja yang bedain Oh, ya? sih. Nah, Fasilitas yang gimana tuh? apapun mau main bola. Gratis. Gratis. Wih. Gratis. Cuman daftar aja. Oh iya, maksudnya tetap registrasi gitu ya. Jadi Milan lapangan ada di Milan enggak ya? Tetap kita sewa lapangan kalau bola. Sewa ya. Oh itu gratis. Gratis. Wow, Dan lo kalau keren mau berenang, juga. gue waktu di Copenhagen ya, Nah. mau berenang, lo tinggal ke pelabuhan, lo bayangin sih di pelabuhan berenang gitu. Iya. Di laut maksudnya. Di pelabuhan sih di laut, Bagus lautnya. bagus. Oh iya. Dan kalau summer tuh orang jemur di situ. Oh iya. Oh, ya? Dangkal gak? Dalam. Enggak dalam, tapi Dalam. ya udah berenang aja. Jadi fasilitas olahraga tuh jadi fasilitas umum biasa gitu di sana. Kalau di Wajib kita kan ya. kayak ada lapangan bagus dikit, bayarnya mahal. Gitu. Betul sekali. Itu ini juga salah satu yang harus dipikirkan kalau mau main bola ya di Indonesia. Iya, biaya, Biaya. biaya sewa juga. Habis main Mahal juga. capek-capek patungan gocap. Kocak sekarang berapa ya sewa? Tergantung. Saraga berapa? Harganya 2 jutaan kayaknya. 2 juta malam. Iya. Sebenarnya kita tuh di ITB itu beruntung loh, karena fasilitas olahraga lumayan lengkap. Iya. Sekarang maupun dulu ya, kalau sekarang bahkan di Jatinangor pun Lebih lengkap bagus juga, lagi ya? bagus juga gitu. Nah cuman orang-orang, gue sih belum sadar dulu ya, kayak lari beban gitu. Gue kalau sekarang mikir-mikir gitu kayak, sebenarnya kita udah difasilitasi gratis juga, gitu berenang Iya, juga iya. tinggal ke atas Iya, gitu. iya Kalau sih. sekarang tuh udah susah. Ya, gitu. tapi ya kalau bagusnya sekarang di era sekarang ya anak-anak mahasiswa sekarang kayaknya udah berpikir lari itu Olahraga hidup. Gaya hidup. baik, iya gaya hidup juga. Sekarang kan media sosialnya kan Strava kan sih? Iya. Sampai kemarin Bahas ada, joki nih. Ada ya? Bahas ada joki joki. Strava mas. Serius? Ada. Maksudnya gimana tuh Pak? Itu buat eksis di media sosial. Biasanya orang kan habis lari ini kan Ngepost. Ngepost. kan. Oke. Nah orang kan kalau nggak lari nggak bisa ngepost kan. Iya. Gimana caranya gue mau tetap eksis nih? Ada jokinya. Sol, Ada jokinya. segitunya? Iya. Joki Jadi Strava. kadang-kadang dititipin ke tukang bubur gitu. Ah. Tukang buburnya keliling kan. Lumayan Iya. tuh jalan jauh. Itu olahraga apa namanya ya? Ya, Buat sama networking. kayak kita main Sama FIFA kayak lah. golf tadi. Enggak. Cuma Itu parah lebih segitunya ke, ya? Apa sih memamerkan tuh istilahnya? Apa tuh? Memamerkan buat pamer Iya, doang. pamer aja gitu. Maksudnya kan sekarang kan Eksistensi. apa ya? Fashion untuk olahraga kan juga makin Heboh. heboh ya, maksudnya kan posting di media sosial, Strava ya, joki ya. Tapi emang makin tua kan kita nyari motivasi ya buat olahraga ya. Iyalah, Sebenarnya kan motivasi utama kan sehat. pasti. Sebenarnya pamer juga itu motivasi. Betul. Oke. Karena kalau lo ingat Sama juga, ya. gue juga pernah ngasih tips, lo kalau mau olahraga, mau lari gitu, Ya. lo beli sepatu baru aja. Pasti Ah, pengen lo pakai, betul, pasti betul. pengen lo pakai gitu. Jadi motif orang tuh beda-beda gitu. Nah yang sekarang lagi marak tuh apa? Ternyata pamer gitu. Sebenarnya gue nggak masalah sih mau motifnya. Iya. Yang penting olahraganya. Penting olahraganya gitu. Soalnya lo kalau lihat olahraga, menurut lo kesuksesan olahraga tuh apa sih?
Ya sehatnya. Sehat, bukan prestasi kan? Bukan. Nah, Atlet lah kalau prestasi mah. Kalau lihat negara yang paling jago olahraga, lo kepikiran lo siapa deh? Paling jago olahraga ya negara-negara Eropa lah. Atau Negara Cina. Olimpiadanya banyak ya. Garis besar kan. Itu Cina, Spanyol lo kalau China lah. kemarin juara Euro, tenis Milan Garut, Iya, betul. Wimbledon juara di 2 gravel berbeda, F1 juga sempat berjaya di MotoGP juga sempat MotoGP, berjaya. iya. Tapi itu kan sebagai olahraga sebagai prestasi ya. Iya. Tapi kalau sebagai kesehatan, gua lupa deh. Di 2021 ada penelitiannya, kalau nggak salah Italia deh. Italia. Itu tempat itu. Jadi Ya, karena ya tadi balik lagi sih, gue Gaya hidup ya. merasa mereka selain lari, ada satu lagi yang waktu itu gue temukan adalah renang. Karena ini sempet sebelum gue akhirnya for good kesini, gue nggak tahu mau ngapain pada waktu pandemi, akhirnya gue member renang. Member renang. Karena itu Berapa kali pakai, Pak? Nah, karena itu satu-satunya olahraga yang boleh dilakukan Oh, pada gitu. waktu Pas pandemi, pandemi karena boleh? ada air. Karena dilakukan di bukannya dalam air. Kan dia tidak bisa rawan? menular lewat air. Masa sih? Iya. Tuh. Kalau kita cuh gitu, Iya, kan jadi orang. Jadi males membayangkan. Ya, tapi risetnya udara, Pak, bukan air gitu kali ya. udara kan bahasa Inggris air. Iya, betul. Sepatu juga air ada. Iya. Air Jordan. Nah, gitu. ya, pokoknya pas di situ gue bayar membernya, terus pas selesai bayar member, gue tanya, emang kalau bedanya kalau yang bulanan dengan yang harian berapa harganya? Di situ gue kalkulasi, berarti sama kayak yang lakukan tadi di gym. Berarti gue harus untuk nggak rugi, gue harus seminggu Lebih. 3 kali. Oke, Akhirnya gue melakukan itu. Dan di situ, di sana tuh kalau kolam renangnya itu kolam renang nggak sampai Olympic size, Oh, nggak nyampe. nggak sampai, tapi udah ada Sekat-sekat. Oh, udah ada sekat-sekatnya. udah ada pembagian-pembagiannya. Lo hanya boleh ada di satu pembagian itu, dan itu ada speed nih. Ah, serius? Iya, jadi yang paling ujung nih yang lebih cepat karena Udah karena kayak trek lari ya? Iya, dan ini Iya, bolak-balik doang. Jadi ketika lo udah mau nyampe, lo nggak bisa istirahat karena belakang lo udah mau nyampe juga. Agak beban ya? Iya. Ah, Beban juga. Nah, Kecepatan jadi kita pun harus. Nah, makanya lo menyesuaikan di lo mengambil section yang mana. Gitu. Gitu. Terus Nah, Bung Adit nah, di section mana? Gua di Mohon izin. tengah aja tuh. Lumayan, Pak. lumayan kalau tengah. Nah itu gue melihat di situ yang tua-tua pun masih rutin, ternyata di luar itu pada waktu lagi pandemi, tapi memang ada member-member yang udah rutin Renang. di situ. Dan ya maksudnya Memang gak hidup sehat ya? di Itali gue hampir jarang melihat, nggak sampai jarang banget ya, tapi melihat orang-orang overweight memang Jarang. jarang karena mereka agak lebih susah lah ya iya, nyarinya. lebih susah gitu. Jadi Karena mereka- memang energinya keluar ya. ya Nah dari- ini langsung jadi ironi nih. Soalnya kalau gue lihat Olimpiade, paling susah negara Amerika, Iya. Amerika Serikat. Tadi Adit sempat bilang soal overweight. Negara paling overweight Amerika Serikat. Amerika. Jadi Betul. maksudnya lo kalau ngomongin olahraga tuh banyak Banyak, banget gitu. iya. Lo kalau Tujuannya tuh beda-beda ngomongin ya. nah umur berarti- panjang, nomor satunya Jepang. I see. Yang negara karena yang paling faktornya banyak banget. Banyak. Jadi Iya, mungkin betul. mungkin secara menjaga Kesehatan lah ya. kesehatan dan berat badan dan lain-lain, mungkin Eropa mereka lebih Mature ya. memikirkan itu orang-orangnya, tapi masalah jago olahraga apa enggak kan Iya, beda iya. lagi. Pembinaan atlet gitu-gitu lah ya. Usain Bolt kan dari Jamaika. Jamaika. Iya, iya. Dimana Dari orangnya Karibia. slow-slow semua kan Iya, iya. harusnya. Nah lo tadi sempat menyinggung Cina. Di Tiongkok itu soalnya olahraga diregulasi sama pemerintah. Pemerintah Regulasi itu ngewajibin anak-anaknya buat olahraga di Wajib? sekolah. Hah? Harus jadi atlet. Harus jadi atlet. Jadi mereka tuh emang ngincer, Cina tuh pinter sih. Mereka punya program Olimpik dari anak-anak, bahkan dilatih buat Ada senam. kompetisi-kompetisi kecil Jadi gitu. bisa milih senam, tenis meja, terus apa lagi gue lupa deh. Bulu tangkis, terus sama atletik, tuh 4 itu tuh. Satu lagi gue lupa deh. ada. Dan wajib Lagi. ya? Wajib. dan itu emang nomor-nomor yang diunggulkan di Olimpiade. Ada. Nah, lo kalau lihat itu kan sekarang Cina merajai tenis meja, bulu tangkis, senam, Iya, iya, atletik. Itu terjadi setelah pemerintahnya sadar bahwa ada nih cabur-cabur yang gak diperhatiin sama negara lain gitu. Gimana kita bisa excel di situ? Cina lah. Iya. Oh, memang. Ada strategi Ada ya. strateginya. Tapi lu pernah dengar nggak ada berita di mana ya? Jadi pada tahun 1960-an gitu kalau nggak salah, Jepang mentargetkan 100 tahun lagi Oh, iya. Jepang akan menjadi juara dunia. Juara dunia. Apa Sepak ini? bola. Oh, sepak bola. Tahun bola. 1992. Makanya ada komik Subasa itu ya?
Iya, salah Iya kan? satunya Salah lah, satunya salah kan? satunya lah mungkin. Ya, biar memberikan semangat. Ya, tapi jadi maksudnya ini apa ya, strateginya tuh jangka panjang banget, 100 tahun lagi. Jadi targetnya harusnya gitu sama. kan olahraga. Kita Iya. pengen jadi juara dunia. Tapi kayaknya nggak mungkin dalam waktu dekat ini gitu. Kita targetkan 100 tahun ke depan, dan itu pasti komitmennya kan Sebenarnya gila-gilaan. mungkin kata kuncinya membangun lifestyle kali ya. Lifestyle. Iya kan? Maksudnya gaya hidup kan kayak ada budaya kan, susah Nah, untuk betul. membentuknya gitu kan, sampai butuh 100 tahun. Jadi- Cuma di Indonesia sekarang sih lumayan ya, artinya walaupun tadi ada sampai medsos, tapi kayaknya tren apa ya, Olahraga. kompetisi lari, olahraga Ya, kalau main makin bola naik juga nggak kan sih? sekarang ada fotografernya. Itu juga Serius? bagian dari gaya hidup juga. Oh iya, Benar, Oh iya, benar. ada. Sekarang Ada. Jadi kayak di mini soccer tuh beli lapangan, sewa lapangan, bonus satu fotografer. Fotografer. Wow. Jadi lu kalau lagi main mini soccer sama yang ada fotografernya, itu salto banyakin tuh, salto selebrasi gitu-gitu. Gitu Seru-seru ya. karena fotonya jadi bagus. I see. Sebenarnya hampir sama kayak sepeda waktu di Bundaran HI, di Kuningan, Di Pakar Semanggi. aja ada. Ada. Iya kan? Ada gue Pakar ada. Karena Ada. gue juga sering difoto dalam keadaan naik ojek. dia fotografer jalanan apa di Jadi dalam dia- lapangan, Pak? Enggak, ini Kenapa jadi motoin Gojek? kan Dago Pakar itu kan tempat lari. Rute orang lari sama sepeda. Oh. Benar, itu benar. Gitu ya. Gue dulu juga sempat sepedaan, Pak. Dari rumah Berapa kilo tuh terus sekali? ke masjid, terus balik lagi ke rumah pas Jumatan, terus habis itu ke Indomaret. Oh, pokoknya apapun sepeda gitu ya. Iya, sebenarnya sih Gitu aja. perkara kesehatan nih ibaratnya gini ya, kalau urusan mati mah gimana ilahi ya, maksudnya gimana gaib lah. Tapi urusan kesehatan sih. Cuman lu bebannya di mana urusan kesehatan? Tapi ada tadi gue lihat postingan di grup. Atlet-atlet pokoknya penemu yang sehat-sehat ya, umurnya pendek-pendek. Contoh, Lupa ya siapalah, pokoknya ada yang meninggal di 40-an, 50-an, 60-an gitu. Tapi yang penemu Nutella, penemu rokok gitu-gitu umurnya Umurnya panjang. 80, 90, 100, ada yang sampai 100 loh. banyak Kayak- yang ngedoain itu kayaknya. Cuma ada senior yang bilang gini, sebenarnya urusan kesehatan tuh mengelola stres juga Iya, katanya. bukan cuma olahraga. Karena ya ibaratnya, mohon maaf nih, kalau misalnya olahraganya menjadi kayak, aduh, misalnya ini mohon maaf ya, lihat postingan temen nih, lari nih, wah keren banget dia gitu kan. Jadi stres bawaannya kalau misalnya kita nggak melakukan yang sama. Jadi lebih kena di stresnya daripada manfaat ininya, mungkin nggak? Iya kan, buat sehat kan ada makan, ada pola stres tadi, ada olahraga kan, 3 itu kan. Oh itu ya kata kuncinya. Makanya kalau tadi gue bilang Itali kenapa bisa sehat, itu lo kalau ngobrol sama Itali itu Kementerian Kesehatan tuh, bukan Kementerian Olahraga. Oh gitu ya. Kalau di Jepang lo, Ada sih, kita ada juga lo Menkes. Ya? ngobrol sama Kementerian Alumni. Olahraga. Bapak. Apa? Oh iya ya, Menkes ya. Jadi lo beda-beda, makanya sebenarnya itu yang tadi mau gua omongin adalah bebannya tuh ada di siapa kalau ngomongin olahraga dan kesehatan di negara ini. I see. Apakah Kalau di Itali apakah- tadi sama siapa? harusnya Kementerian Kesehatan, karena kan angka kesehatannya itu tinggi. Kenapa kan? Oh, Kamu tanya gitu. kenapa ini? Oke. Tanya bukan ke Kementerian Olahraga, Kementerian Kesehatan. Kalau di Jepang itu mereka habis di bom atom, kan mereka butuh bangkit waktu Iya itu. iya iya. Ya. Mereka melihat olahraga adalah salah satu cara buat membangkitkan kembali semangat penduduk mereka. Oke. Makanya kan ada komik Tsubasa itu dari tahun 70-an. 70-an tuh Subasa. Lama juga ya. Yang tadi Irwin bilang 100 year plan itu Ah. dari JFE itu PSSI-nya Jepang. Oke. Itu dicanangkan 1992. 92 ya itu. 92. Memang mereka pengen 100 tahun setelah itu. Nanti tahun berapa? Juara dunia ya? 2100 Kok 2100? Kan dari tahun 70-an, Pak. 1992 kan? Oh, 92. 100 berapa? Berarti 2092. 2092. 2092. Mereka juara dunia Wih, Jepang. lama banget Jepang ya. juara dunia. Nah, gimana caranya? Sepak bola mesti profesional. Makanya lo kalau lihat J-League, Liga Jepang, dulu tuh musim pertama tuh cuma 6 klub. Bener nggak dulu J-League itu tidak ada seri? Apa? Nggak ada Nggak seri. ya, benar. Seri itu maksudnya apa? Nggak ada imbang. Nggak ada imbang. Jadi Harus ada yang menang. Ya, harus Oh ada yang gitu. penalti. Soalnya dulu ketika itu dimasuk ke Indonesia itu tagline-nya Apa itu? J-League tidak ada seri. Oh, Gue iya. inget banget. Berarti nggak kayak Serie A ya, Serie Waktu itu. ditayangin ya. Seri. Kalau seri A tuh seri Seri terus ya. terus.
Orang Bandung lagi. Kenapa? Serie A. Oh, Jadi ya, siap. Nah itu dibebanin ke regulator ya kan kita. Oke. Si regulatornya tuh bilang lo harus profesional. Gimana caranya? Tim tuh harus bisa bayar gaji pemain. Kalau sekarang kita kan kalau di tim Liga Indonesia ada yang nggak bisa bayar gaji pemain. Iya. Tapi tetap lolos verifikasi. Ini verifikasi bener nggak sih? Nah di J-League verifikasi itu bener. Sehingga bahkan kayak lo kalau tahu Yokohama F Marinos tau? Iya, tahu. Itu tim itu merger dari Yokohama FC dan Yokohama Flugels. Untuk biar profesional gitu. Karena mereka nggak lolos verifikasi nih dua nih. Oke. Gimana caranya ya? Ya udah kita merger aja dah gitu. Merger lah Ya mereka. biar kuat gitu manajemennya gitu ya. Dan lo lihat Liga Jepang tuh 6 klub, 10 klub. Sekarang jadi 20 klub, 18 klub sih, 18 klub. Terus juga divisi 2-nya udah mulai profesional. Jadi benar-benar regulasinya diterapkan dengan baik. Pemainnya disebar di Liga Jerman. Nah, itu juga. iya ya. Itu efeknya tuh. Efek dari Liga yang Pembinaan profesional gitu ya. Di Jepang. Nah, Anyway, Indonesia kapan juara dunia ada nggak? Kita kayaknya udah undang tahu ya. Bung Toel nih. Bung Toel. Bung. Jangan ditoel. ya, kalau di Indonesia, kebetulan gua pernah di Kemenpora juga kan. Ah. Pas Asian Games kan. Oke. Jadi lo pada bayar pajak nggak? Gue bayar dong. Lo sebel nggak sih duit pajak lo tuh dipakai buat atlet elit, Itu tuh gimana tuh maksudnya? bukan buat Pembinaan gitu. masyarakat. Lo kalau ngomongin olahraga, kalau ke pemerintah di Indonesia nih, pengalaman gua, baseline-nya tuh langsung prestasi medali. Oh, bukan Indonesia juara dunia, Indonesia lolos ke Piala Dunia. Padahal duit pajak negara itu, kalau gue studi dari Jepang, dari Denmark, bahkan Italia, Islandia, Belanda, duit pajak negara itu buat olahraga masyarakat ya. Lo lihat kenapa? Kalau yang pembinaan atletnya apa? Sponsor gitu-gitu. Sponsor. Kalau di Inggris bahkan judi. I see. Betul, kalau itu Judi betul. Disponsorin Olahraga gitu. FA-nya. Oh iya. FA-nya. PSSI-nya lah Iya, disponsorin iya, oleh iya. judi gitu. Makanya lo lihat di Belanda kenapa ada lapangan-lapangan murah banyak lagi. Itu gara-gara ya duit pajak masyarakatnya dipakai sama itu buat pemerintah. Ini menarik ya. Kalau Indonesia, Kesehatannya. kalau Indonesia yang penting prestasi. Iya, karena Gua sebagai warga Indonesia gue sih marah gua Iya, waktu iya. pas dijelasin kayak gitu. Duit pajak gua nggak bisa nih dipakai kayak gini. wah, menarik nih. Ini jadi urusan Jadi panjang ya. Jadi iya, panjang ya. tapi somehow ada korelasi kan. Artinya Pastilah. pemerintah itu kan harusnya mendorong gaya hidup sehat kan. Iya. Kan kalau udah pemerintah kan pasti dia pakai duit Partisipasi. pajak dong. Entah membuat fasilitas yang bagus atau bikin campaign atau bikin kompetisi untuk masyarakat kan. Tapi Tapi jatuhnya kayaknya jauh lebih dalam memaksa-maksa. dari itu sih. Kalau masalahnya di Indonesia kalau ada prestasi itu bisnisnya nyebarnya kemana-mana, stadion penuh, nonton ini, merchandise habis Ujung-ujungnya mungkin ya. mungkin gini kali, kita tuh kan apa ya, merasa olahraga kali ya kalau nonton orang olahraga. Nah, studinya Kalau itu. itu gue setuju. Karena kan kalau misalkan kemarin yang Cukup Inggris jadi main gitu, supporter ya, gitu. terus kalah, kan gue gebrak meja. Itu kan salah satu bentuk. Gebrak meja itu salah satu bentuk kuncian UFC ya. Oke. Ada nggak sih indeks keolahragaan di Indonesia, ada nggak sih? Nggak Gue ada ya? waktu itu nyari datanya nggak ada. Tapi ada nggak di dunia data itu? Maksudnya model gitu, indeks misalkan di gitu. Jepang ya. Gimana gue bisa tahu orang-orang Jepang tuh sehat karena mereka ada datanya bahwa rata-rata orang di Jepang itu 3 kali olahraga seminggu yang durasinya 1,5 jam. Rata-rata. Maksudnya itu data itu ada Iya, ya, iya, bukan iya. bagus ya. Iya. Bagus, datanya bagus. Ada. Di Indonesia ada nggak datanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada aja nggak. Jadi gue nggak tahu gimana bagus apa nggak. Apakah kita udah sehat apa belum? Gue nggak tahu. Ini ada yang menarik ya, dapat informasi di Singapura. Di Singapura itu urusan pajak tadi ya, program pemerintah, daripada mereka menggelontorkan duit untuk subsidi kesehatan dalam arti pengobatan ya, mereka justru membuat program subsidi dukungan komunitas-komunitas olahraga gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin komunitas olahraga basket misalnya gitu, bikin program, itu dikasih hibah. Jadi justru mereka lebih ke tindakan preventifnya, biar nggak banyak yang sakit dan jauh lebih murah. Zaman dulu sih sekolah-sekolah di Singapura itu tidak memperbolehkan overweight. Gitu ya. Dan itu mereka ada dari SMP atau SMA itu memang kalau lo dinilai kelebihan berat badan harus exercise. Dulu ya,
nggak tahu sekarang. Iya. Dari cerita Standar teman-teman yang di sana. Tapi itu ibaratnya nggak tahu ya, mungkin topiknya jadi kesehatan karena umur-umur kita kan udah mulai harus aware ya. Iya. Karena Tapi balik yang tadi Dex bilang nih. Jadi soal banyak jalan kaki tadi ya. ya. Kemarin kan gue sempet dengar di podcast lah tentang dari Aderai. Aderai itu bilang kita itu sebenarnya nggak perlu, kalau bisa jangan memprioritaskan olahraga kardio lagi. Oke. Jadi jangan lari, jangan Sepeda. tapi angkat beban. Angkat beban. Nah, buat nari otot. Karena menurut dia kita tuh sehari-hari pasti udah ada kardionya, entah jalan kaki, Oh, iya, entah iya. apa. Sedangkan yang kita butuhin untuk sampai tua itu otot, karena otot yang megang tulang. I Nah, see. gimana pendapatnya sebagai Makanya pakar? Adera juga. Dari Adera itu dia bilang rata-rata orang tua yang sehat sampai tua itu yang kamarnya ditaruh di lantai 2. iya betul. Itu Karena itu ya? sering naik Naik turun turun tangga tangga. secara tidak sadar selama sepanjang hidupnya. Sementara orang tua yang kamarnya di bawah itu cenderung mageran nanti udah tua. Iya, Udah 60 ke atas tuh udah kayak nggak cekatan gitu. Iya, orang tua gue di lantai 1 nih. make sense sih sebetulnya. Naik Itu ke maksudnya lantai itu udah kan sakit yang tadi lutut Adit ya. bilang secara nggak disadari dia turun tangga tiap hari. Iya. Itu jadi olahraga gitu. Benar. Makanya olahraga itu buat kesehatan apa buat prestasi. Gue marah sama Indonesia karena duit pajak kita dipakai buat prestasi. Wih, gila. Harusnya buat kesehatan. Gila, Soalnya gila. kalau di olahraga kan ada piramida olahraga kan. Dimana atas tuh prestasi, bawah tuh partisipasi. Harapan ya kalau piramida ini jalan, partisipasi banyak, atlet-atletnya makin dikit kan. Betul. Iya. Kita lihat nanti menginspirasi Yang bawah. yang bawah. Oh dia bisa jadi juara, kita juga bisa nih. Partisipasi banyak, nah gitu terus. Nah kita tuh terlalu fokus di atas. Iya, Partisipasinya nggak ada sama sekali. Iya kan? Lapangan mahal, lapangan nggak ada bahkan. Ada pun mahal gitu. Makanya Bung Toel marah ya. Enggak itu mah Impor timnas dulu itu. gitu kan. Ya artinya kan kita kan butuh prestasi nih. Ah. Ya ibaratnya gampangannya sih langsung cari yang jago kan. Itu nggak bisa kita pungkiri ya. Karena tujuannya itu gitu Untuk kan. menginspirasi. Tapi lagi-lagi, Iya, lagi-lagi, Mas. harapannya. Prestasi itu juga banyak perspektifnya. Iya. Gini, misalkan Brasil, Nah, negara Brasil ke Piala Dunia terus taruhlah 5 kali berturut-turut jadi semifinalis. Oke. Gagal pasti. I see. Dianggapnya gagal ya. Indonesia sekali aja ke Piala Dunia. Berhasil Dia nggak banget. berhasil. Iya, dianggap berhasil. Ya. Perspektifnya beda kan. Iya. Nah, di olahraga itu ada 3 hal yang bisa jadi prestasi. Yang pertama itu adalah prestasi juara. Yang kedua prestasi partisipasi. Maksudnya kayak Indonesia ke Piala Dunia itu prestasi. Iya. Indonesia nggak akan juara dunia gitu. Iya. Berhasil ke Piala Dunia itu biasa. Berhasil juara dunia baru prestasi. Nah, yang ketiga ada yang paling cupunya namanya. Ini yang lagi dilakukan Indonesia sebenarnya. Apa itu? Itu namanya tuan rumah. Nah, Tuan rumah iya itu betul. prestasi. Tuan rumah itu prestasi. Prestasi. Jadi Iya tuan sih. rumah itu prestasi. Tapi prestasinya IO nggak sih? Benar. ya walaupun itu Pak Erik. Mohon maaf. itu menguntungkan. Kalau dibina dengan baik sebenarnya banyak yang diuntungkan. Banyak. Cuma ibaratnya kan kalau kembali ke topik kesehatan gitu ya, maksudnya prestasi itu bagus, tapi kalau ibaratnya apalah gini loh, berkali-kali pun kita juara dunia, tapi kalau kesehatan di masyarakatnya amburadul gitu kan, amburadul dalam arti Ya, kayak Amerika Serikat lah, budaya terbaik sehatnya gitu. yang model seperti itu, ya apa gunanya kan? Amerika Serikat Maksudnya kurang sukses apa lagi di apa Olimpiade. manfaatnya gitu. Masalahnya ini kita lulusan arsitektur ya. Kalau dulu kita pernah dengar kan, kalau arsitek tuh kerja di depan komputer sekian jam gitu kan. Mohon maaf nih, efeknya banyak yang akhirnya kesehatannya ngefek, kopi, begadang gitu-gitu kan. Rawan banget ya, memang resiko kan. Ya sebenarnya keren juga nih kantornya Iya. Bung Iya, Adit nih sebenarnya. menginspirasi. Bikin dong, ini dong. Apa namanya? Kompetisi lari studio arsitektur. Nggak usah bikin. Kebetulan juga akan Kasihan. Pakai Strava, banyak-banyakan disponsori kilometer. ya dari Bagi Kopi nih. Bagi Kopi Architecture Run ya. Iya. Kasihan. Please. Arsitek itu kasihan. Gitu. Kenapa? Bebannya udah berat. Iya Jangan sih. dipaksa itu lagi. Tapi ya ibaratnya apalah fungsi
prestasi, desainnya oke-oke, tapi Sebenarnya sakit, gini, Pak. menurut gua kalau misalkan kita membiayai Sponsor? bukan Apa nih? membiayai tadi untuk prestasi, Iya. Tuan rumah. ya dari tuan rumah maupun tadi yang duit pajak kita untuk olahraga prestasi, sebetulnya menurut gue bukan salah, cuman harus dibarengi juga dari Ya, proporsinya lah ya. betul, dari yang pembinaan yang di bawah gitu, partisipasi tadi dari si orang piramida paling bawah gitu. Kalau misalkan di atas, contohnya kalau timnas kita ngambil pemain dari luar ya sebetulnya nggak apa-apa juga, karena kita Sah-sah punya saja. target dan kita benchmark kita tuh terlalu rendah gitu, kayak lolos Piala Dunia aja, Iya, lolos iya. Olimpiade aja udah happy Kita banget juara kan Piala aslinya. Asia Tenggara aja belum pernah, Piala AFF. Nah itu, yang pernah. walaupun kata Coach Justin nggak penting ya. Sebenarnya nggak Kita penting. levelnya Asia Itu gitu. subregional levelnya. Oh iya. AFF tuh. Sebenarnya ketika kita meraih itu juga emang nggak relevan lagi Iya. sebenarnya. Cuman Tapi kayak itu aja belum pernah. Gitu. kita tuh pengen punya sesuatu yang di look up gitu. Kayak kita punya sesuatu, oh kita pernah lolos ke Piala Dunia, oh Iya. kita pernah juara Iya. AFF gitu misalnya, atau Iya, apa. iya. Nah itu tuh kita perlu itu untuk motivasi yang di bawah supaya bisa naik ke piramida yang ke atas itu. Iya. Nah tapi yang di bawah ini juga harus didorong sebenarnya. Biar sehat ya. supaya sehat, terus fasilitasnya juga diperbaiki. Tadi ada Iya, lapangan gratis. ada lapangan gratis di kampung gua di Purwokerto tuh, ada lapangan Oh, iya? gratis, tapi ya begitu. Oh, itu bukan cuma manusia, Pak. Kerbau-kerbau juga kan menikmatinya gitu. Makanya kalau tadi lihat Jepang 100 tahun, kan mereka lihat kesuksesannya kan nanti kan. Iya, Nah, iya. gue tuh kayak wajar gitu loh, Pak Erick Thohir kenapa sih pengen timnasnya bagus? Ya karena yang dilihat orang gitu kan. Mm-mm. Lihat Orang kayak buat merasa timnas. udah berolahraga kali tapi, dia. tapi pertanyaan, dia kan sebenarnya pembinaan di bawahnya juga sekarang lagi dinaikin kan. Apa? UU sekiannya itu yang Oh di iya bawah. iya itu lumayan Itu gimana? bergaung Sebenarnya juga ya. itu- Tapi ujung-ujungnya prestasi juga kan. Iya, itu juga sebenarnya lo kalau lihat pembinaan ini bola, sepak bola di Indonesia nggak ada. Orang tuh kalau lihat kemarin ada namanya Elite Pro Academy, anjir namanya Elite Pro Academy. Padahal itu nggak elite, nggak pro dan nggak akademi. Itu yang main tuh Persib U17, Persija U17 gitu. Iya, Bahkan iya, U15 ada. Tapi lo kalau lihat itu pemainnya bukan binaan Persib. Mereka Tapi- ngambil dari SSB. Oh. Karena memang nggak ada liganya. Nggak ada liganya, nggak ada Tapi pembinaan. menurut lu kalau dari SSB tuh bener nggak sih? Maksudnya nggak kita ngambil dari usia muda dari SSB, SSB kemudian itu masih penting ya. ditampung lah kasarnya, ditampung terus digojlok gitu. Itu bener nggak sih? Ya emang Bisa-sah ya, saja polanya begitu ya sah-sah kan, aja Pak sih. ya. Coba lo kalau lihat pembinaan secara ideal dari negara-negara lain, sebenarnya nggak kayak gitu. Lo kalau nanya pembinaan Persib gimana sih? Nggak ada. Kita ngambil dari SSB aja. Yang Oke, emang oke, udah oke, jago oke. Terafiliasi apa diambil. nggak terafiliasi sebenarnya. Nggak terafiliasi. Itu SSB itu bisa dibilang kayak guru-guru bikin kursus gitu ya. Ini baru pembinaan, belum lagi sepak bola perempuan. Oh iya. Aduh iya. Oke, ada Walaupun sepak sekarang bola. lagi Lagi Pasir, bagus ya. sepak bola perempuan lagi naik juga. Dulu Ada sempat ngelatih G. futsal. Tim G futsal G. G Perempuan ya. G perempuan. Iya. Coach Adit. Kaca Adit kalau Dex laki-lakinya dia. Iya. Sampai tahun berapa lu ini Coach pelatih? player dia. Coach Selama gue player. S2 sih. Iya kan? Nah, 2000 sampai 2000. Oh iya deh. Tapi zaman kita dulu kita mah nggak ada Ya pelatih. gue kan telat gue Iya. lulusnya. Memang Dex tuh dari dulu tuh Udah passionnya nggak usah ngomongin lulus. Iya benar. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Temanya kesehatan bukan IPK. Tapi kalau bagian arsitektur sama olahraga, ya sebenarnya tadi yang paling nyinggung tadi soal tuan rumah itu sih. Tapi gue menariknya dari studi-studi yang ada, tuan rumah Olimpiade dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada yang nguntungin Pasti, secara pasti. ekonomi. Iya. itu Kecuali pasti. Barcelona 92. Oh gitu. Kecuali Barcelona 92. Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa ini Nah, menarik? kenapa? Karena ketika mereka ingin, ini pemkotnya Barcelona ya, ketika Iya. mereka ingin Lucu ya. Mereka ingin- Pemkotnya Barcelona. mereka Iya. ingin kotanya itu buat profilnya naik, mereka udah memproyeksikan bahwa mereka bisa berhasil kalau mereka jadi tuan rumah Piala Dunia Olimpiade 92. Oke. Dampak tak langsungnya yang diperhitungkan Jadi ya. fasilitas-fasilitas sudah dibangun. Ini akan lebih cepat nih kalau nanti ada Olimpiade nih. Ada Olimpiade Oke. ternyata bener. Makin gampang gacor. lagi. Ah, I see. Ini, Paham, ini, paham ini maksudnya, sebenarnya paham maksudnya. topik yang sempat gua pelajari juga dari segi urban. Jadi memang itu salah satu cara Branding. instan Iya. menyelamatkan atau menaikkan sebuah kota. Iya, Gitu. iya. Antara membangun sebuah bangunan yang monumental kayak Iya, iya. Bilbao gitu, Iya. atau penyelenggaraan event besar Event Piala besar, Dunia. iya. Cuma masalahnya
afternya. Banyak di Indonesia ini kan. Brasil. Iya, Afrika Selatan kayaknya Selatan. sekarang yang Betul. sekarang baru ini itu juga nggak terjadi di olahraga aja, ada namanya Expo Ya. Expo dunia itu Cina salah satu yang sukses bisa maintain lah, Iya, iya, bangunan iya, bisa iya, dipakai lagi. Milan salah satu contoh yang gagal Oke. gitu, sekarang Formula Expo terbengkalai. gagal ya? Milan Expo-nya Itu tahun berapa? itu 2018 ya. Iya, kalau nggak pernah salah. dengar tuh. Itu dikerasin semua rumputnya gini pas eventnya oke, afternya yang buruk. Itu dia tuh artinya kan gini ya, mungkin event itu kan pasti kita menghitung kapasitas manusia yang datang kan, terus Ya, aktivitas yang disediakan. Akhirnya kita bikin infrastruktur yang memang fit untuk aktivitas itu, tapi udah beres acara, nggak ada demand lagi kan untuk memanfaatkan itu. Banyak di Indonesia kan kejadian Banyak. gitu. LRT di Lampung ya? Di Lampung. LRT di Palembang kali. Palembang. Iya, sorry. Palembang kok maksudnya. Palembang. Yunani iya, itu salah satu warisan yang paling kepake, bukan fasilitas olahraganya, semuanya jadi white elephant kan istilahnya kan. Oh iya. Yang nggak kepake, yang kepake justru bandaranya. Bandaranya tuh waktu itu dipugar karena ingin Mau ada menyambut itu. Olimpiade tahun 2000 berapa sih? Oke. Yunani itu, ya gara-gara itu Ah. masih kepake sampai sekarang. Nah lo kalau sadar di Indonesia itu, kenapa GBK bisa rame banget? Gua rasa GBK itu salah satu contoh sukses fasilitas olahraga yang sukses di Indonesia. Iya. Karena lo sadar nggak sih, PON itu PON berapa ya? Berkali-kali tuh di Jakarta. Termanfaatkan ya. Baru abis itu disebar Ke daerah. Indonesia. adalah Palaran nggak keurus lah. Terus sekarang juga di GBLA nggak keurus. Iya. Terus juga di Jawa Barat tuh ada di GOR mana tuh? Apaan ya? Acamanik juga nggak Acamanik, keurus ya. gitu. Jadi gue jadi pemerintah tuh kayak kita harus punya fasilitas nih. PON kita sebar deh. Dibuat Papua. Iya. Bekas NMB tuh. Benar. Stadionnya gede banget. Harapannya kan Sekarang ditangkap ya. ya udah meninggal bahkan NMB. Betul. Udah meninggal. Maaf. Bahkan fasilitas itu dibangun mewah gitu, tapi habis itu nggak kepake. Harapannya kan supaya masyarakat pakai itu habis PON dipakai Betul. gitu. Iya sih. Nah di Jakarta itu bisa kepake karena PON waktu itu sering banget di Jakarta. Satu sisi juga sekarang kan gara-gara gaya hidup lari apa dan lain-lain kan di GBK kan jadi rame kan sekarang kan. Rame, ya. Iya kan? Kayaknya ujung-ujungnya kembali ke lifestyle juga ya. Artinya kan Udah siap apa ka- belum? kalau kita nge-create demand dalam tanda kutip lifestyle dari masyarakatnya itu muncul, ya mungkin fasilitas ini terpakai, Iya mungkin itu gak sih? demandnya. Lo bayangin stadion segede Lukas NMB Palaran, Hmm. nggak bagus apa ya? Bagus, Iya, tapi iya. kenapa nggak dipakai? Demandnya nggak ada berarti apa? Iya itu. Itulah pasti. Selain Kan duit perawatan yang diproduksi. ujung-ujungnya kan gitu kan, perawatan butuh uang untuk operasional dan lain-lain, karena nggak ada ya nggak mungkin APBD terus kan. Benar. Sebenarnya dari budaya juga sih. Maksudnya ada teman gue pernah kuliah di Australia. Budaya di sana itu hampir mirip sama kayak di Milan tadi. Jadi kalau 2 hari nggak olahraga tuh badannya sakit katanya. Entah kenapa. Secara psikologi atau fisikal terasa. Terasa sakit katanya. I see. Jadi kayak, aduh nggak enak nih badan gue, lari yuk gitu. I see. Dimana kalau kita, aduh nggak enak nih badan gue, pijit yuk gitu kan. Ya kan? Nah ini tuh enggak, jadi memang olahraganya itu memang sudah menjadi budaya dan dia tahu bahwa olahraga ini kayak bagian dari kehidupan sehari-hari aja. Jadi memang habis pulang kerja ya kalau nggak nge-gym, lari, tenis, Itu udah yang gitu-gitu tuh kayak itu udah habit ya. jadi emang sih. emang berulang gitu. Secara nggak langsung dirasain ya, maksudnya kayak ya gue secara nggak langsung ternyata rajin olahraga gitu. Ya benar, Iya, benar. Gitu. Keren sih. Jadi mereka bisa menjaga kesehatan itu dari situ karena memang setiap hari kayak gatel aja gitu. Kok hari ini gue belum bergerak banyak nih gitu. Itu itu kuliah mana ya? Melbourne kalau nggak salah. Asik Kalau- juga ya gitu ya, kalau dari- punya gaya hidup begitu ya. Dari Australia, gue pernah lihat tadi kan gue bilang kan penyelenggara Olimpiade itu kan nggak pernah untung secara finansial, Iya. kecuali Barcelona. Tapi dari kasus Sydney 2000 itu ada satu yang bisa dicontoh adalah negara tuh sadar bahwa secara umum tuh mereka tuh nggak butuh fasilitas-fasilitas yang gede. Itu dibutuhkan buat event. Setelah Iya, itu iya. nggak dibutuhkan. Oke. Gimana caranya? Sydney melakukannya dengan temporary, Oke. tribun-tribun temporer. Habis itu udah Bongkar lagi. Ya itu sebenarnya yang coba juga dilakukan Expo setelah Milan. Oh, jadinya Jadi- temporer. Jadi, gimana caranya bangunan-bangunan pavilionnya lah itu Iya, nanti iya, bisa iya. di knockdown untuk
bawa kembali ke negaranya. Itu udah I see. dengan menggandeng poster dan lain-lain arsitek-arsitek yang dianggap punya knowledge untuk bisa melakukan itu kayak gitu. Gila. Ini bisa dibilang obrolan kita ini agak melebar ya. Ujung-ujung arsitektur juga nih. Berangkatnya dari olahraga kan. Gitu. Iya sih, maksudnya ada korelasi ya. Ada korelasi, cuma jadi menarik juga karena akhirnya banyak sudut pandang ya. Yang ini juntrungan nih, benang merahnya jelas begini nih. Pertama, olahraganya nih. Olahraga udah dibagi dua, satu prestasi, satu kesehatan ya kan. Gara-gara prestasi kita bikin bangunan yang luar biasa Tuan nih, juga di ya sana kan, tuh. bikin tuan rumah gitu-gitu tadi kan. Habis itu oversupply, tidak bisa di maintain, terbengkalai ya kan. Ujung-ujungnya apa namanya, konsep desain ya. Dan ya itu tadi, kalau yang dari turunannya ini oversupply gara-gara nggak ada demand, artinya di masyarakat belum gaya hidup. Belum gaya hidup, Nah, belum gaya gitu hidup. kan. Akhirnya ujung-ujung terbengkalai gitu kan. Jadi sebenarnya adalah untuk menutup tongkrongan kali ini, pertanyaannya, apakah dengan oversupply kita mendukung atau kita mendorong gaya hidup sehingga terpakai, atau temporer aja? Dalam arti masyarakat juga nggak bakal pakai, temporer aja lah. Dari sudut pandang apa? Arsitektur berarti. Dari sudut pandang ekonomi kali ya, maksudnya artinya mana nih yang paling efektif dan efisien untuk kita investasi dari sudut pandang pemerintah gitu ya. Mau investasi kita ke udah bikin temporer aja atau nggak dipakai, atau dalam arti kita bikin yang bagus. Kayaknya semua berkesinambungan sih. Contohnya kayak yang dilakuin Euro sekarang, tuan rumah Jerman, mereka dengan mudahnya tinggal istilahnya semua stadionnya udah ada, Udah klubnya jadi, udah pasti kepake juga, Nggak ada tinggal di momen baru. manage untuk jadi sebuah Event. Gitu. Kalau gue sebenarnya mungkin ngelihatnya dari perspektif si kebudayaannya, si manusianya, Nah, si masyarakatnya. Kalau misalkan memang ternyata kita mau membudayakan untuk olahraga setiap hari gitu ya misalnya, mungkin nggak apa-apa juga kalau misalkan dijadikan permanen. Tapi Ya, balik lagi, ini dari sudut pandang orang mager lah. iya. Dari sudut pandang orang males-malesan untuk olahraga. Kalau misalkan dari guanya nggak akan make GBK misalnya, Iya. contoh ekstrimnya, gua nggak bakal datang ke GBK untuk olahraga. Ngapain GBK dibikin bagus-bagus? Iya, benar. Gitu. Tapi ya itu balik lagi ke budayanya, dan masing-masing daerah tuh pasti kayak punya budayanya masing-masing juga kan. Tapi kayaknya kalau kesehatan harus semua orang nggak sih? Harus semua orang, Iya cuman nggak bisa ya itu, jadi kembali lagi dipupuk dulu dari bawah. Iya, Kalau jadi misalkan memang sudah membudaya, Iya. baru kita bikin yang Bisa permanen oke. yang bagus gitu ya. Gue sih dari sudut pandang pengambil kebijakan sih gue tetap ke masyarakat sih, Siap. bukan ke atlet. Nah, Setuju. sebenarnya ada jalan pintasnya gimana caranya. Rata-rata orang tuh kan punya alun-alun, Ya, yang pertama itu pasti. dibagusin, dan yang kedua sekolah. Sekolah kalau punya lapangan aja, Itu pasti terpakai ya. itu pasti Benar. dipakai. Buat upacara. Tapi lagi-lagi itu lintas kan, kayak gue kalau ngomong ini nggak bisa ke Kemenpora, Iya, ke iya. Kemendikbud lah, Iya, iya, ke iya, iya. PR lah gitu. Iya. Jadi negara harus berkesinambungan gitu. Iya. Intinya harus ada koordinasi yang baik juga antara si Wih, gila ini kalau udah mulai bicara koordinasi nih lama-lama politik nih nanti. Oh, satu lagi kalau mengingat tentang kesehatan, nggak ada hubungannya sama olahraga, tapi yang gua tahu adalah jaga makan. Itu salah. Jadi kalau lu makan, lu jaga jangan sampai sebelah lu ambil. Oke. Itu aja. Nanti habis ya Habis. sebelum Habis. kita. Itu aja. Siap. Mungkin itu penutup dari Bung Riwin nih. Penutupnya begini. Demikian inti kopi malam ini di Bagi Kopi. Kayak kopi. Siap.